Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas diskusi sesi 9, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Perkenalkan, nama saya Kristina, NIM 501172411, Prodi Magister Pendidikan Dasar, Tutor Dr. Hamdan Hussein Batubara MPDI. Baiklah, pada sesi 9 ini saya akan memberikan tanggapan saya pada soal nomor 1. Menurut Anda, apakah masalah pendidikan di negara maju dalam artikel ilmiah materi pengayaan sesi 9.1 tersebut juga Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Jika ya, apakah persamaan, perbedaan jika Anda rasakan? Jelaskan alasannya. Berikut tanggapan saya. Jawaban nomor 1, masalah pendidikan di negara maju, saya mengajar di SDN 14 Tempilang yang berlokasi di Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Masalah pendidikan di negara maju dipaparkan dalam artikel Tren Terbaru dalam Langkah-Langkah untuk Memperbaiki Ketimpangan Pendidikan di Negara-negara OECD. Juga saya rasakan di lingkungan sekolah saya, terutama terkait aspek ketimpangan akses dan hasil belajar yang disebabkan oleh latar belakang sosial ekonomi siswa. Berikut persamaan dan perbedaan yang saya rasakan. Persamaannya, satu, pengaruh latar belakang sosial ekonomi terhadap prestasi. Siswa dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki akses ke sumber daya pendukung belajar yang lebih lengkap, termasuk gadget, internet, kemudian les, tambahan buku, dan lain-lain. Hal ini menciptakan education gap atau kesenjangan prestasi yang sejalan dengan temuan artikel bahwa ketimpangan sosial ekonomi orang tua sangat mempengaruhi prestasi akademi anak. 2. Ketimpangan sejak pendidikan dasar. Meskipun tidak seketat negara maju, di sekolah saya kami juga melihat bahwa siswa datang dari pendidikan usia dini yang berkualitas atau lingkungan keluarga yang sangat suportif, memiliki pondasi belajar yang lebih kuat sejak awal. Perbedaan ini terus dibawa hingga ke jenjang berikutnya. Kemudian pendidikan sebagai penyebab polarisasi sosial. Siswa yang berhasil masuk ke perguruan tinggi ternama seringkali berkorelasi dengan prestasi di sekolah, memiliki peluang mobilitas sosial yang jauh lebih tinggi. Kemudian perbedaannya yaitu satu, isu migran keberagaman rasial. Isu mengenai pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman migran dan kebijakan isu berbasis keragaman rasial kurang relevan di lingkungan sekolah saya karena mayoritas siswa memiliki latar belakang dan ras yang berbeda-beda yang relatif homogen. Nah, ketimpangan di sekolah saya lebih banyak berakar pada faktor ekonomi dan geografis. Kemudian reformasi program dukungan mahasiswa. Reformasi program dukungan yang dijelaskan di artikel lebih berfokus pada mahasiswa universitas, beasiswa, pembebasan biaya kuliah, meskipun ada program bantuan, misalnya KIP dan atau beasiswa lainnya. Kemudian perlindungan perempuan di pasar kerja. Isu ini secara langsung sebagai kebijakan sekolah yang perbaiki ketimpangan pendidikan tidak terlalu menonjol di lingkungan sekolah saya. Masalah ketimpangan gender di Indonesia lebih fokus pada akses pendidikan di daerah terpencil atau pernikahan dini, bukan secara spesifik afirmasi pasar tenaga kerja sebagai alat koreksi ketimpangan pendidikan dasar. Kemudian jawaban nomor 2, tanggapan saya negara OECD mengatasi masalah ini melalui 5 strategi yang saya temukan dalam analisis, yaitu intervensi dini pada pendidikan dasar. Negara OECD menyadari bahwa ketimpangan tidak dimulai di perguruan tinggi, melainkan sejak usia dini, khususnya di sekolah dasar. Oleh karena itu, langkah-langkah kebijakan difokuskan untuk menggambarkan pedoman strategi khusus untuk mengatasi ketidakadilan yang muncul di level sekolah dasar, serta memastikan pengalaman sekolah yang lebih adil bagi semua anak, terlepas dari latar belakang mereka. Kemudian selanjutnya, reformasi dukungan finansial di pendidikan tinggi untuk mengatasi hambatan finansial menghalangi mahasiswa berpendapatan rendah mengakses menyelesaikan pendidikan tinggi. OECD lebih fokus pada reformasi program, yaitu termasuk pemberian beasiswa dukungan finansial yang memadai. Kemudian 2, pembebasan atau pengurangan biaya kuliah bagi mahasiswa dari keluarga dengan pendapatan yang rendah.
Kemudian kebijakan pendidikan inklusif untuk migran. Menghadapi meningkatnya keberagaman populasi, terutama migrasi, kebijakan diarahkan untuk mengakui menghargai keberagaman. Langkah ini mencakup penerapan kebijakan berbasis multikulturalisme dan keberagaman budaya. Kemudian mendorong pendekatan pendidikan inklusif, memastikan anak-anak migran terintegrasi dan mendapatkan pengalaman pendidikan yang setara. Kemudian yang selanjutnya penjaminan hukum atau legislasi. Negara-negara OECD menyadari bahwa harus memiliki landasan yang kuat dan universal. Oleh karena itu menggarisbawahi pentingnya legislasi dan jaminan hukum terkait penanganan ketidaksetaraan pendidikan. Kemudian mengubah kebijakan anti ketimpangan menjadi hak universal yang dijamin oleh hukum. Kemudian afirmasi dan perlindungan perempuan di pasar kerja. OECD juga menghubungkan ketimpangan pendidikan dengan perlindungan perempuan di pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan secara keseluruhan afirmasi dan dukungan pekerjaan bagi perempuan yang dianggap sebagai bagian internal dari perbaikan ketimpangan pendidikan ekonomi yang lebih luas. Keterkaitan isu artikel dengan materi modul 7 kegiatan pembelajaran kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di BMP MPDR 5302. Keterkaitan utama terletak pada fokus kebijakan yang mencapai equity atau keadilan kesetaraan dalam sistem pendidikan. 1. Fokus pada kesetaraan equity. Berbagai kebijakan pengelolaan pendidikan sekolah di berbagai negara berupaya menyeimbangkan keunggulan excellence dan kesetaraan equity. Artikel 9.1 menyatakan bahwa tujuan sistem pendidikan adalah mencapai excellence dan equity secara bersamaan, namun seringkali keduanya bertentangan. Berikut 5 kategori yang ditemukan dalam implementasi nyata negara-negara OECD untuk memperbaiki ketimpangan atau equity. Contohnya, intervensi di sekolah dasar dan dukungan finansial untuk mahasiswa adalah contoh kebijakan yang bertujuan untuk memperluas akses kesempatan bagi kelompok kurang beruntung yang merupakan dari equity dalam pendidikan. Kemudian keterkaitan isi artikel dengan kegiatan pembelajaran, yang kedua, KB2, yaitu kebijakan afirmasi dan inklusif. Kebijakan bersifat diskriminasi positif yang terdiri dari reformasi program dukungan mahasiswa sebagai bentuk afirmasi finansial. Kemudian pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman migran sebagai bentuk pendidikan inklusif dan multikulturalisme. Kemudian perlindungan perempuan di pasar kerja. Terus yang ketiga, keterkaitannya dengan kegiatan belajar 2, yaitu peran pemerintah sebagai desentralisasi dan sentralisasi. Membahas bagaimana negara mengelola sistem pendidikan termasuk penetapan regulasi dan hukum. Pada artikel ini menekankan pentingnya legislasi dan jaminan hukum mengenai penanganan ketidaksetaraan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan harus didukung oleh kerangka umum yang kuat untuk memastikan kebijakan equity menjadi hak yang universal dan berkelanjutan. Kemudian jawaban nomor 3 yaitu sistem pendidikan Jepang terutama pada kurikulumnya dikenal dengan faktor utama di balik pencapaian yang tinggi dalam skor PISA atau Program International Student Assessment. Berikut bentuk kurikulum dan implementasinya. Prinsip keseragaman dan fleksibilitas. Kurikulum nasional yang seragam berdasarkan prinsip keadilan pendidikan. Jepang menerapkan course of study atau kurikulum nasional yang seragam untuk semua sekolah dasar dan menengah. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kesetaraan kualitas pendidikan di seluruh negeri terlepas dari lokasi geografis. Kemudian tujuan inti atau Z for Life, Ikiru Chikara. Nah, konsep Ikiru Chikara ini adalah pondasi kurikulum Jepang sejak tahun 1996. Konsep ini mencakup 3 aspek, yaitu kemampuan berpikir dan belajar mandiri, B. Moralitas dan kemanusiaan, dan C. Kesehatan dan jasmani. Nah, kemudian revisi kurikulum 2008 sampai 2009 lebih lanjut memperkuat pembelajaran pada bahasa, matematika, sains, pendidikan moral, kegiatan pengalaman nyata, dan bahasa asing. Kemudian
Integrasi kompetensi kunci PISA, fokus pada penggunaan pengetahuan. Misalnya kurikulum Jepang menekankan pada kemampuan menggunakan pengetahuan, bukan hanya sekedar menghafal. Kemudian yang kedua, perbaikan literasi dan komunikasi. Skor PISA 2006 menunjukkan bahwa kekurangan siswa Jepang dalam tugas terbuka dan penalaran. Kurikulum direvisi untuk secara eksplisit meningkatkan kemampuan literasi, berpikir kritis, memecahkan masalah, dan komunikasi merupakan kompetensi inti yang diukur oleh PISA. Kemudian yang ketiga, pembelajaran lintas bidang diperkenalkan oleh Period for Integrated Studies, yaitu waktu khusus untuk pembelajaran lintas bidang atau interdisipliner. Tujuannya adalah mendorong siswa melakukan penelitian, penyelidikan, dan pemecahan masalah yang sangat relevan dengan tuntutan kompetensi PISA. Kemudian hasil pencapaian tinggi dalam skor PISA. Pencapaian tinggi dalam skor PISA di negara Jepang, khususnya setelah revisi kurikulum, menunjukkan keberhasilan implementasi kurikulum yang berorientasi kepada kompetensi. Satu, penyelarasan kurikulum dan asesmen internasional. Nah, kecepatan dan ketepatan Jepang merevisi kurikulum nasional atau Course of Study pada tahun 2008 sampai 2009. Memasukkan dan memperkuat perkembangan kompetensi kunci PISA, yaitu literasi membaca, matematika, dan sains. Menunjukkan komitmen untuk kinerja internasional. Kemudian yang kedua, penekanan pada aplikasi dan penalaran atau konsep Ikiru Chikara. Nah, ini studies berfokus pada penggunaan pengetahuan, penyelidikan, pemecahan masalah yang secara langsung melatih keterampilan penalaran dan aplikasi yang menjadi inti dari tes PISA. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di sesi 10, diskusi sesi 10. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.